Oke, ini mainan dari Takara Tomy, namanya Bidaman. Mainan ini cukup unik dan cukup seru dalam memainkannya, karena ini mainannya nembak-nembak target lah gitu. Ini dari seri Crossfire, dia bentuknya kayak pistol. Juga kelebihan Bidaman ini kita bisa modifikasi, upgrade gitu. Ya bisa untuk merangsang kreativitas kita, terus melatih skill kita dalam hal-hal merakit, bagaimana hasil rakitan itu rapi dan sebagainya gitu. Melatih kita untuk jago ngecat juga bisa. Juga harganya juga lebih terjangkau dibanding kita misalnya beli mainan yang lain gitu. Dan juga ini pelurunya juga dari kelereng gitu. Kelereng biasa juga bisa deh. Kalau misalnya kita beli yang orinya agak mahal sih. Tapi ya itu tergantung pilihan juga mau yang, karena yang ori itu dia bentuknya cantik juga, biru transparan dia kalau nggak salah kelerengnya. Nah ini figurnya. Jadi dia kenapa bisa ditukar-tukar gitu, karena figurnya sama. Kalau dia seri crash ini hanya beda warna dan armornya sedikit, tapi dudukan rumah yang segala macamnya mirip. Jadi dia bisa di cross lah antar seri crashnya gitu. Yang model pistol itu tadi juga dia ada part-part upgrade-nya juga ada dari Takara Tomy. Hanya saja barang yang upgrade-nya lebih mahal dan juga cukup langka untuk seri ini, karena seri yang crash ini juga sudah lumayan lama keluarannya. Takara Tomy mungkin udah nggak keluarin lagi, tapi barang-barang seperti ini masih banyak dijual kok. Di marketplace juga masih banyak yang jualnya, dan harganya juga nggak terlalu mahal kali lah, kisaran 30 sampai 50 ribu kalau nggak salah ini harganya. Ya tergantung sellernya juga. Harga pasarannya sebenarnya sih di atas itu 150-an ribu kalau nggak salah. Nah ini dia bisa diganti-ganti. Ini tadi kan sudah saya ganti. Nah, yang tadi bentuknya yang warna pistol dan ganggangnya warna biru, sekarang saya ganti dengan yang ini. Jadi lebih kelihatan besar dan mirip dengan pistol. Walaupun dia mainan tapi dia desainnya mirip dengan pistol aslinya. Makanya seri ini akhirnya dihentikan gitu, karena memberikan image sama anak-anak tuh agak kurang bagus lah intinya gitu, karena identik dengan pistol benaran sih sebetulnya, walaupun dia sebenarnya konsepnya kan mainan gitu, karena desainnya terlalu ekstrim lah kita bilang gitu. Tapi seri ini memang cukup enak dimainkannya gitu, karena satu tangan aja kita nembak sudah bisa gitu. Terus dia bisa 4 kelereng maksimalnya dalam keadaan standar boxnya. Kalau kita bisa upgrade segala macam, dia bisa lebih. Juga tembakannya lebih kuat yang ini dibanding yang saya tahu, karena saya punya 2 versi saja, yang crash sama yang crossfire. Kalau yang crossfire itu yang di bawah itu yang warna silver sama gold, yang figurnya lebih besar, yang nanti saya akan bahas juga. Nah ini saya mainkan dulu gitu lah. Itu pelurunya yang warna biru itu, dan juga kelihatan kan cepatnya
dia keluarnya. Nah ini yang bidaman yang versi terbarunya namanya Crossfight. Ada beberapa jenis model juga sebenarnya ini. Nah ini juga bisa dibongkar pasang, juga bisa diganti-ganti bodinya gitu. Bodi itu dia masuk dari bagian dari kaki, tangan dan kepalanya gitu. Nah kalau yang di tengah ini yang untuk letak kelereng ini atau yang menjadikan badan dia ini namanya core, yang ada pelatuknya juga yang di belakang ini. Ada upgrade-nya juga dan masing-masing core ini beda-beda juga model-modelnya. Nah kalau ini dia lebih stabil karena dia modelnya sliding yang oranye ini, karena dia ada dudukan di belakangnya. Nah itu dia. Nah, jadi pun dalam memainkannya lebih enak. Penguncinya hanya seperti itu, kita bukanya dia ada dalam kita beli itu sudah dapat gitu, karena pada saat kita beli juga kita harus rakit, dia tidak langsung jadi. Walaupun memang sudah semi rakit lah, kita tinggal pasang bodi udah sama yang pasang pelatuknya udah. Nah ini core-nya atau bagian tengahnya, tiap-tiap model ada perbedaan, kadang ada juga yang mirip-mirip gitu, karena beda tergantung desainnya juga gitu. Tapi bagian-bagian pentingnya hampir semua dudukannya sama, kayak misalnya bagian kepala, bagian tangan, bagian kaki itu sama. Jadi dia bisa ditukar-tukar atau di mix. Ini contohnya saya pasang bagian kepalanya, yang tadi kan warnanya silver itu, dari namanya apa saya kurang tahu. Kalau ini needle atau apa ini yang oranye ini namanya, ini yang bidaman ini saya kurang hafal namanya. Jadi kita patokannya warnanya saja gitu. Nah tinggal dipasang-pasang aja, dan terus dikunci, dia kurang lebih hampir sama aja. Jadi disinilah keseluruhannya. Jadi kalau kita ingin lebih detail, lebih cantik segala macam ya kita bisa repaint. Saat kita repaint kan karena ini dia simple terus harganya lebih murah ya, kalau kita gagal segala macam mungkin ya biaya yang kita keluarkan itu tidak terlalu banyak dibanding kalau kita misalnya gagal ngecat Gundam atau gagal ngecat model kit. Nah itu kan lumayan juga biayanya gitu ya. Untuk sebelum kita skillnya belum mumpuni ya, sambil kita belajar ya, di sini juga kita lewat bidaman ini ya cukup untuk melatihnya gitu, karena simple dan sebagainya gitu. Jadi selain bisa dimainkan, keseruannya ya itu tadi, kita mengcustomnya atau segala macamnya ya, mirip-mirip juga lah dengan Mini 4WD segala macam gitu. Hanya saja ini dia bisa dimainkan dengan kelereng, jadi ya lebih multifungsi sebetulnya. Dan juga mainan ini di Jepang sana juga cukup awet, dari tahun 90-an kalau nggak salah mainan ini pertama kali keluar, masih ada sampai sekarang gitu. Dan juga ada turnamen-turnamennya, walaupun lebih identiknya untuk anak-anak gitu, tapi ada juga orang dewasa yang memainkannya gitu, karena mainan ini juga cukup simple, harganya ekonomis, juga cukup seru dalam memainkannya karena tidak ada pakai alat-alat khusus dan pakai baterai segala macam lah gitu. Dan juga cukup awet mainan ini, kuat bahan plastiknya juga cukup kuat. Juga
untuk melatih kita untuk fokus sama target yang akan kita jatuhkan atau kita tembak gitu. Ya cukup seru lah mainan ini untuk mengisi waktu luang dan sebagainya. Walaupun bentuknya simpel seperti itu. Dibilang simpel juga enggak juga sih, karena desainnya juga cukup rumit. Cuman karena bentuknya kecil dan segala macam jadi seakan-akan dia simpel, padahal tidak juga gitu. Nah ini udah jadi, yang kita udah ganti-ganti. Nah jadi seperti ini. Ya cukup bagus sih. Kalau mau lebih bagus lagi ya mungkin bisa dicat ulang atau bagaimana. Nah kelihatan ini perbedaannya dengan yang seri Crash. Yang seri Crash figurnya memang lebih kecil, karena dia figur ini hanya sebagai pemanis aja sih sebetulnya. Ya seakan dia bidaman. Tapi kalau yang Crossfight ini kan memang figurnya yang dijadikan pelontar dan pelatuknya juga biar lebih kelihatan seolah-olah ini bidaman gitu kan. Ada juga ini animenya gitu, bisa dicek di YouTube dan sebagainya. Nah ini saya coba untuk menembakkannya gitu, melontarkannya. Pasang target dulu, nanti bisa dikelihatan dengan yang Crash tadi bagaimana kecepatan bolanya. Nah ini tidak terlalu cepat, bisa dilihat. Karena beda mode itu tadi. Walaupun nampaknya cepat, tapi sebenarnya ini nggak terlalu cepat. Nah ini sekilas dari sharing saya tentang mainan bidaman ini. Kedepan saya akan ulas lagi karena ada beberapa seri yang akan saya ambil lagi gitu. Seri Crossfight juga sih, tapi ya ada sedikit perbedaan desainnya juga. Nah dalam memainkan bidaman ini yang cukup serunya ya kita bisa set lah gitu apa yang, atau jadikan tantangannya seperti apa. Seperti ini, saya ingin tembak yang botol kuning itu di antara dua celahnya gitu, tapi agak kurang maksimal jadi kurang dapat. Nah itu pertama dapat itu. Nah yang lebih sempit ini saya kurang dapat, tadi lebih lebar. Nah itu jatuh. Ya tergantung kreativitas kita juga lah dalam memainkannya. Cukup seru sih mainnya ini dengan teman-teman atau dengan saudara. Main sendiri saja juga lumayan seru, apalagi kalau mainnya rame-rame. Oke, terima kasih. Oh ya, jangan lupa dukung terus ya. Kalau yang belum sub, tolong sub ya channel ini biar lebih berkembang lagi.